Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berisikan Kurnia Adiatma, Putri, Tamara, Talita Zahwa, dan saya sendiri, Fauzan Azima, ingin menjelaskan materi tentang proyeksi peta dan transformasi koordinat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Talita Zahwa Azhara. Kepada Talita Zahwa Azhara dipersilahkan. Ya, pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya menyebabkan perubahan pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu perubahan jarak, arah, bentuk, dan skala. Selanjutnya, untuk memperoleh peta yang benar, diperlukan 1. Luas, jarak, dan bentuk yang benar. 2. Membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit. 3. Menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Secara garis besar, sistem proyeksi peta dapat dikelompokkan berdasarkan menjadi beberapa kategori, di antaranya berdasarkan bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal atau zenital, bidang proyeksi bidang datar. Yang kedua, proyeksi kerucut atau konikal, bidang proyeksi bidang selimut kerucut. Yang ketiga, ada proyeksi silinder atau silindris, yaitu bidang proyeksi bidang selimut silindris. Berikutnya akan dijelaskan gambar dari bidang proyeksi berikut. Yang pertama yaitu ada proyeksi azimutal. Untuk gambar di sebelah kiri merupakan gambar bidang proyeksinya, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan hasil dari bidang proyeksinya. Yang B ada proyeksi kerucut atau konikal, dan yang C ada proyeksi silinder atau silindris. Yang kedua berdasarkan posisi sumbu bidang proyeksi. Yang pertama ada proyeksi normal, yaitu sumbu simetris bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bola bumi. Yang kedua, proyeksi miring, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi miring terhadap sumbu bola bumi. Yang ketiga, ada proyeksi transversal, yaitu sumbu simetri bidang proyeksi terhadap sumbu bola bumi. Berikut ini adalah gambar dari bidang proyeksi. Yang pertama ada proyeksi normal, yang kedua ada proyeksi miring, dan yang ketiga ada sumbu proyeksi transversal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Tamara. Terima kasih, Talita. Kemudian materi yang ketiga ada berdasarkan kontak bidang proyeksi dan bidang datum. Dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi tangen atau menyinggung, di mana bidang proyeksi bersinggungan dengan bola bumi. Kemudian yang kedua, proyeksi scan atau memotong, bidang proyeksi tersebut berpotongan dengan bola bumi. Kemudian di sini ada gambar model bentuk kotak bidang dan bidang datum, di mana yang menyinggung atau tangential berisi azimutal kerucut silinder, dan yang memotong atau sekantial berisi azimutal kerucut dan silinder. Yang keempat, berdasarkan karakter atau ciri bidang proyeksi. A. Proyeksi ekivalen. Luas daerah yang dipertahankan, luas pada peta setelah disesuaikan dengan skala peta atau luas asli di muka bumi. Kemudian yang B, proyeksi konform. Bentuk daerah dipertahankan sehingga sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan sudut-sudut di muka bumi. Yang C, proyeksi ekuidistan. Jarak antara titik di peta setelah disesuaikan dengan skala peta sama dengan jarak asli di muka bumi. Kemudian ada model bentuk karakter atau cirinya.
A. Proyeksi ekuidistan atau sama jarak. Contohnya ada azimutal oblik ekuidistan, di mana bisa kita lihat pada gambar. Kemudian yang B, proyeksi konfrom atau sama bentuk dan sudut. Contohnya kerucut konfrom normal Lambert. Yang C, proyeksi ekivalen atau sama luas. Contohnya azimutal oblik ekivalen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Kurnia Adiatma. Baik, terima kasih untuk Tamara. Selanjutnya materi tentang proyeksi peta yang umum digunakan di Indonesia. Proyeksi polyeder. Proyeksi polyeder merupakan proyeksi kerucut normal konform, di mana setiap bagian derajat dibatasi oleh dua garis paralel dan dua garis meridian yang masing-masing berjarak 20 detik. Di antara kedua paralel terdapat garis paralel rata-rata atau paralel standar dan meridian rata-rata atau meridian standar. Untuk wilayah Indonesia, penomoran bagian derajatnya adalah paralel standar mulai dari 1, 0, 6 derajat, 50 detik lintang utara sampai L1, 0 sampai dengan 10 derajat, 50 menit lintang utara. Meridian standar dimulai dari 1, 0 sampai dengan 11 derajat, 50 menit bujur timur sampai 96 0 sama dengan 19 derajat 50 menit bujur timur. Proyeksi polyeder beracuan pada elipsoida Basel 1841 dan meridian 0 Jakarta. Jakarta sama dengan 106 derajat. Sistem core 106 derajat 40 menit 27 detik. Sistem koordinat. Proyeksi peta. Sistem koordinat adalah cara untuk mempresentasikan lokasi atau posisi dalam ruang 3 dimensi. Sistem koordinat terdiri dari 3 koordinat yang saling berhubungan, yaitu X, Y, dan Z. Sistem koordinat umumnya digunakan dalam pemetaan, navigasi, ilmu bumi, astronomi, dan teknik sipil, serta aplikasi lainnya di mana perlu untuk mempresentasikan posisi atau lokasi dalam ruang 3 dimensi. Beberapa contoh sistem koordinat yang umum digunakan adalah sistem koordinat Kartesian, sistem koordinat polar, sistem koordinat geografis, dan sistem koordinat UTM. Sistem koordinat UTM dan TM3. Pengertian UTM. UTM adalah singkatan dari Universal Transverse Mercator. UTM adalah sistem koordinat yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi di permukaan bumi secara global. Sistem koordinat ini dibagi menjadi 60 zona, masing-masing dengan lebar 6 derajat dan garis bujur. Setiap zona diberi nomor yang unik dan titik koordinat dalam setiap zona dipresentasikan menggunakan koordinat X dan Y yang menggambarkan jarak dari garis bujur tengah zona dan garis lintang khatulistiwa. Sistem koordinat UTM sering digunakan dalam pemetaan, navigasi, dan GIS atau Geographic Information System. Pengertian TM3. TM3 adalah sistem koordinat yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi di permukaan bumi secara lokal di wilayah Indonesia. TM3 didasarkan pada sistem koordinat transverse Mercator yang digunakan untuk memetakan daerah sempit dan memperkirakan jarak dengan akurasi yang lebih tinggi. TM3 digunakan untuk memetakan wilayah Indonesia pada skala yang lebih detail, seperti pemetaan kota atau daerah kecil. TM3 menjadi beberapa zona yang terdiri dari beberapa daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia. Contoh UTM dan TM3 ada di sebelah. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Soraya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagian pembagian zona dalam UTM. Sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator terdiri dari 60 zona yang membentang seluruh dunia. Setiap zona didefinisikan sebagai wilayah yang terbentuk di trapesium di permukaan bumi dengan lebar 6 derajat bujur dimulai dari 180 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur timur, yang itu
di mana pusat nolnya berada di titik Greenwich, jadi di bagian sini. Setiap zona UTM dinomori dengan angka yang unik, dimulai dari 1 hingga 60. Karena tadi sebelumnya dibagi 60 zona. Dimulai dari zona UTM 1, yaitu di sebelah barat, dan berjalan ke timur melalui hingga melalui UTM ke 60. Jadi dia berada di sebelah timur. Sampai sini tuh 60. Setiap zona UTM juga diberi label huruf N atau S, yang dimaksudkan N itu North atau bagian utara, dan S itu bagian selatan atau South. Nah, selanjutnya ada karakteristik sistem koordinat UTM. Beberapa karakteristik dari koordinat UTM itu antara lain, sistem koordinat UTM menggunakan koordinat 2 dimensi, yaitu koordinat timur dan koordinat utara atau X dan Y, yang dimana kita menggunakan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang kedua, setiap zona UTM terdiri dari satu zona yang memiliki lebar 6 derajat bujur dan berbentuk trapesium, sehingga terdapatlah 60 zona UTM di seluruh dunia, mulai dari zona UTM 1 di sebelah barat hingga zona UTM 60 di sebelah timur, dengan pusat satunya berada di titik Greenwich. Setiap zona yang ketiga yaitu setiap zona UTM memiliki titik asal atau origin yang berada di tengah-tengah zona, dan koordinat asalnya set and false north yang diberikan sebagai offset untuk mencegah koordinat negatif. Sehingga yang kita masuk ke karakteristik keempat, sistem koordinat UTM tadi memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam memetakan daerah yang relatif sempit. Akan tetapi akurasinya itu dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan koordinat yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu TM3. Yang mana koordinat TM3 ini menjelaskan lebih detail, yaitu membagi 2 dari koordinat UTM tadi sebelumnya. Sehingga dapat kita simpulkan mengapa alasan sistem koordinat UTM digunakan itu karena yang pertama, kondisi geografis negara atau wilayah Indonesia terbentang dari barat ke timur, di sekitar ekuator atau di sekitar ekuator atau emang di ekuatornya, di garis khatulistiwanya, dan relatif seimbang satu sama lain. Dan untuk kondisi ini juga sistem proyeksi Mercator transversal idealnya dapat memberikan hasil dengan distorsi yang minimal, sehingga kita dapat menentukan letak koordinat yang sesuai dengan distorsi yang relatif rendah. Yang ketiga, mempertimbangkan keuntungan teknis. Nah, jadi karena kita memilih sistem koordinat UTM ini, sistem proyeksi ini itu kita memiliki keuntungan yang relatif banyak gitu. Salah satunya sistem proyeksi Mercator, sumbu universes yang dipilih itu memiliki batas area kan 6 derajat antar 2 bujur elips, dan 2 bujur elips tersebut dapat kita nyatakan area. Maksudnya setiap area dari 1 derajat ke 6 derajat itu dia memiliki bagian masing-masing, dan itu jelas dari pembagiannya untuk UTM sendiri. Dan yang terakhir, sekaligus untuk materi penutup kita, yaitu ada transformasi koordinat. Transformasi koordinat sendiri pada prinsipnya itu merupakan suatu sistem koordinat yang secara matematis dapat diubah ke sistem koordinat lain. Yang mana, misalnya pertama kita menggunakan sistem koordinat kartesian. Nah, dapat kita ubah ke sistem koordinat geodetis. Begitupun sebaliknya, apabila kita sebelum menggunakan koordinat geodetis, maka kita dapat mengubah ke koordinat kartesian. Makanya itu disebut transformasi, yaitu perubahan koordinat. Nah, contoh hitungan transformasi, tadi kan ada pengubahan transformasi koordinat geografis ke koordinat UTM. Itu dapat mengubah nilai koordinat dalam sistem referensi elipsoid lintang bujur atau geotesis tadi menuju ke sistem referensi bidang datar atau peta, yang biasa kita sering dengar itu sistem koordinat kartesian. Ataupun yang kedua, transformasi dari koordinat kartesian 3D menuju ke koordinat geografi. Yang dimaksudkan, kita mengubah nilai koordinat ortogonal 3 dimensi dari koordinat kartesian, koordinat X, Y, Z menjadi ke sistem referensi elipsoid. Yang terakhir ada transformasi datum. Maksud transformasi datum yaitu pengubahan sistem datum geodesi yang kita gunakan. Nah, datum itu ada banyak sekali datum. Dan untuk saat ini, Indonesia sendiri menggunakan jenis datum yaitu WGS 84.
Dan mungkin sebelum-sebelumnya Indonesia juga sering pernah menggunakan berbagai macam datum. Salah satunya ada Basel 1941 dan hingga sekarang yang masih digunakan yaitu datum WGS 84. Nah, untuk mengubah sistem datum sendiri, kita tuh harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama harus ada parameter transformasinya. Dan yang kedua ada parameter transformasi dapat dihitung apabila paling sedikit 3 titik sekutu atau common points. Mungkin sekian penjelasan dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan teman sekelompok. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf saya mohon ampun. Saya berterima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf juga Bu, jika ada gambar yang kurang jelas atau suara yang putus-putus, mungkin dikarenakan kendala jaringan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.